Assalamualaikum Fred. Waalaikumsalam. Halo teman-teman ekonomi di rumah semua. Welcome to Chat Time with Epe. Sebelum kita ke acara inti ya, alangkah baiknya kita berkenalan dulu gitu ya sama teman-teman di rumah itu. Ya, perkenalkan, nama saya Haisam Rabani. Saya dari salah satu pengurus Hima EP di bidang pengembangan sumber daya manusia. Dan dekat saya? Nah, halo guys, nama aku Fauzia, salah satu anggota dari BPSDM Hima EP juga nih. Ya, nah sebelum kita jauh gitu ya Teh ke acara inti, Teteh tahu nggak sih Chat Time with EP itu apa sih? Apa ya Kak? Nah, Chat Time with EP itu Teh, yaitu salah satu aktivitas multimedia Hima EP FEB Unisba, di mana nanti kita bakal berbincang-bincang gitu ya sama teman-teman mahasiswa maupun mahasiswi yang berprestasi gitu. Wah, seru banget ya Kang berarti ya? Iya, seru banget. Makanya jadi bakal banyak pelajaran yang bakal diambil gitu Teh. Oh gitu. Nah, kasih tahu nggak nih Kang bintang tamunya siapa? Nah, itu penasaran kan? Penasaran kan? Nah, iya, jadi bintang tamu kali ini Teh, salah satu mahasiswa ekonomi pembangunan FEB Unisba yang bisa kita bilang banyak prestasinya Teh. Wah, memborong prestasi Iya, guys. memborong prestasi nih di kampus gitu ya. Nah, selain itu Teh, jadi teman kita ini udah semester 7 tapi masih aktif di organisasi kampus gitu Teh. Jadi semangatnya luar biasa gitu ya. Kita harus nanya nggak sih kayak tips gimana sih semangat membangun semangat betul. Ya gitu. Iya, nanti kita tanya-tanya, oke? Oke. Langsung panggil aja Teh, biar lebih enak juga. Ya. Oke deh, kita panggil Teh Syahrani. Halo. Kaget gak? Enggak ya? Apa? Wow, kaget. Oke, nih dari aku dulu ya Teh. Gimana nih Teh kabar Teteh? kalau kabar ya alhamdulillah ya para economics, kabarku baik sekali alhamdulillah, selalu baik, selalu sehat dan selalu bahagia alhamdulillah. Wah, masya Allah banget. Iya. Walaupun udah semester 7 tapi tetap semangat ya. Tetap semangat ya Teh. Nah, tadi kan kabarnya alhamdulillah ya Teh, baik. Selama ini gitu Teh, kesibukan di luar kuliah Teteh ini ngapain aja sih? Ya mungkin kesibukan di luar kuliah karena sebenarnya sisa SKS sisa sedikit ya. Ya. Paling kalau misalnya ada kegiatan di rumah, karena di rumah juga sebenarnya banyak kegiatan kemasyarakatan ya, terlepas dari kegiatan Karang Taruna, kegiatan RW, karena kan di daerah aku juga sebenarnya ada kampung KB gitu ya, yang mana selain para kader PKK ada juga Karang Taruna yang turut andil bantu gitu. Terus mungkin kalau misalnya bisnis lagi istirahat dulu ya, bisnis. Ya ada beberapa kegiatan lainnya yang membuat saya istirahat. Iya. Terus ya mungkin apa ya, di luar ini organisasi dan kegiatan-kegiatan lainnya kalau ada panggilan dan suruhan gitu ya, apa aja gitu kegiatannya saya ikut. Aku ikut. Wah, masya Allah tadi dibilang bisnis juga ya kan, sempat bisnis. Kalau kuliah gimana nih Teh? Kuliahnya lancar? Alhamdulillah lancar, tidak ada hambatan, tidak ada pengulangan. Ya alhamdulillah lancar aja. Nah, berarti Teteh ini aktif banget gitu ya di dunia kampus ya Teh? Kalau dibilang banget sih, kayak kalian ya lebih aktif. Karena saya udah agak tua gitu di lingkungan kampus Unisba ini. Kalau misalnya dibilang aktif enggak, cuman mencoba untuk produktif tuh ya lagi dicoba daripada kan ada aja nih kejadiannya ketika kita lagi mau nyusun, ada aja hambatannya ketika kita nggak niat. Nah, makanya kalau misalnya aku tipe orang yang kalau misalnya mau kerjaan yang satu jalan harus ada kerjaan lainnya sebagai pembanding gitu. Jadi biar dua-duanya jalan harus ada penyeimbangnya gitu. Makanya karena sekarang pun adalah tahun terakhir gitu ya, bisa dibilang tingkat akhir juga gitu ya, harus ada pairing buat istilahnya bikin semangat gitu. Ya salah satunya adalah organisasi. Ya mungkin sebelumnya pun selain ikut kegiatan-kegiatan yang ada di prodi, di fakultas, atau kegiatan-kegiatan yang ada di KBM ya terutama, ada banyak hal juga yang ya maksudnya
terlepas dari kegiatan itu yang aku ikutin gitu ya, apapun itu dicoba untuk diikutin kapasitasnya aku kalau misalnya ada ya, kalau misalnya penelitian kalau ada ikut, kalau misalnya lagi mood juga ya, karena kan tidak lain tidak bukan kalau gak mood tidak bisa tidak bisa sepenuh Mood hati sangat ngerjainnya. mempengaruhi ya Teh. Mood dan niat Dan gitu niat, ya. betul banget. Kalau aktif banget sih enggak, cuman ya itu mencoba untuk tetap menyeimbangkan apa yang menjadi kewajiban dan apa yang pengen tetap dilakuin sekarang gitu. Biar balance gitu Betul, ya Teh. balance seimbang lah. Non akademik balance, akademik juga jalan gitu ya. Nah, berarti tadi Teteh sempat bilang juga aktif gitu ya Teh, maksudnya ada perintah dari prodi, dari fakultas untuk ikut sesuatu itu Teteh ikut juga gitu ya. Coba ikut, iya. Nah, kemarin tuh dengar-dengar juga gitu ya di bulan Agustus, Juli sampai Agustus itu Teteh ikut LLDT nih Kang. KKN LLDT. Iya, betul. Jadi mungkin for your information, KKN TLDT wilayah 4 ini, karena kan ada wilayah 4 ini tuh mencakup Jawa Barat dan Banten. Nah, ada program tahun pertama ini, angkatan pertama. Iya, buat perguruan tinggi swasta yang mana ya ada kegiatan lagi KKN setelah vakum selama 2 tahun pasca pandemi ya. Kan pasca pandemi nggak ada kegiatan sama sekali ya, kuliah kerja nyata ataupun KKL ataupun apapun itu ya yang berkaitan dengan kerja di luar gitu ya, pengimplementasian disiplin ilmu kita di luar gitu ya. Jadi ya dengan adanya KKN ini kayak angin baru nggak sih, angin segar gitu buat kita yang udah berlama-lama online gitu ya. Makanya jadi suatu hal yang baru dan menyenangkan, dan sebenarnya awalnya nggak tahu juga harus buat apa, harus kayak gimana, cuman ya rencananya katanya KKN TLDT ini tuh bakal berlanjut angkatan kedua, angkatan ketiga, sampai akhir tahun depan juga bakal ada lagi gitu. Dan secara pengumpulannya setiap universitas swasta itu mengirimkan 10 maksimal delegasi untuk dikirimkan kepada LLDT, dijadikan kelompok. Jadi pada saat kalian di lapangan gitu ya, misalnya kalau misalnya pas itu aku ada di Perbahayu Pangandaran, aku cuman bareng sama anak hukum berdua doang dari Unisba, dan sisanya tuh dari 15 kampus lainnya di Jawa Barat gitu. Jadi bukan taraf Bandung doang, jadi se-Jawa Barat gitu, Jawa Barat dan Banten, macam-macam, ada dari Universitas Garut, dari universitas-universitas lainnya yang swasta gitu. Jadi ya membaur 20 orang gitu. Oh gitu, sangat banyak ya Teh berarti universitasnya ya. Betul. Bagus juga. Nah, berarti selama KKL itu ngapain aja sih Teh? Terus cara ikutannya gimana nih Teh? Kalau misalnya ngapain aja, karena kan karena variatif ya si disiplin ilmunya dan fakultasnya juga macam-macam. Ada yang dari hukum, ada yang dari ekonomi pembangunannya, aku doang sih kalau kemarin tuh. Ada yang dari kesehatan, ada yang dari arsitektur. Jadi gimana caranya teman-teman yang memiliki disiplin ilmu tersebut tuh mengimplementasikan apa yang mereka pelajari di lapangan. Semisal kalau misalnya dari teman aku yang dari kesehatan ini tuh dia buat kegiatan kegiatan untuk pencegahan stunting. Terus ikut-ikutan kegiatan yang ada di Posyandu bareng sama kader PKK Posyandu untuk buat kegiatan tentang seminar gizi, seminar makanan sehat, terus cara buat makanan sehat seperti apa aja bahannya yang mungkin bisa bisa dibeli dengan harga yang terjangkau gitu ya, karena kan sebenarnya kalau misalnya di desa ini lebih ke yang penting mudah didapatkan, dan yang ada mereka tuh lebih memanfaatkan olahan kebun yang mereka punya, kebanyakan karena pisang. Jadi kayak buat demo masak tentang pisang yang diolah dan buat makanan bergizi buat bayi dan balita kayak gitu. Terus kalau misalnya dari aku sendiri ekonomi pembangunan, kan di sana di desa tuh selalu ada BUMDes ya, BUMDesa. Nah dari BUM Desa Perbahayu ini kita coba untuk bikin mapping gitu ya, karena kan kemarin tuh lagi ada pemilihan lagi si kepala desanya, makanya kan otomatis kalau kepala desa baru harus dari nol lagi dong si BUMDesnya gitu ya, secara pertanggungjawaban secara dari nol lagi gitu ya si kerjaannya tuh. Ya kita coba untuk pengarahan, kita coba untuk pelajari juga, karena kan terlepas kita mau memberikan pengarahan di sana, kita juga tetap belajar gitu. Jadi yang bikin unik tuh adalah kita tetap belajar, dan kita mah belajar bukan ngasih pengajaran gitu, belajar lagi di lapangan secara implementasi teori itu kayak gimana, karena apa yang kita pelajari itu ternyata sangat meleset gitu di lapangan. Gak ada yang
nggak sesuai dengan apa yang ada di buku, makanya harus disesuaikan sama kondisi-kondisinya. Betul. Jadi benar-benar fleksibel gitu ya. Benar. Ada Gapoktan juga, gabungan kelompok tani. Kan desa tuh nggak pernah luput dari yang namanya sawah, yang namanya hasil kebun, yang namanya hasil-hasil. Terutama di Pangandaran ya variatif. Di daerah Purbahayu kemarin tuh ada perkebunan, ada sawah, ada juga sisi pantai gitu. Jadi emang sangat dinamis banget hasil-hasil olahan buminya tuh yang ada di sana. Jadi gimana caranya kalau mereka tuh biasanya karena kita waktunya cuma sebulan nih dari KKNT-nya ini, kita memaksimalkan waktu 1 bulan tuh untuk observasi dan untuk melakukan kegiatan program kerja yang udah ditentuin dari si buku sakunya. Kayak misalnya ada kegiatan sosial, ada kegiatan pengajaran pendidikan yang hampir setiap hari, ada kegiatan pengarahan, tapi disesuaikan karena waktunya 1 bulan tuh apa yang mereka minta gitu. Misalnya permintaannya tuh ingin coba untuk misalnya membuat dan mengajarkan pembuatan laporan keuangan secara sederhana, atau enggak ya bikin neraca secara sederhana kayak gimana, karena ada jurusan akuntansi kemarin tuh dari kelompok aku ya, kita coba buat penyuluhan, pengarahan sama bimbingan gimana kayak cara pembuatannya kayak gitu sih secara sederhananya pembuatan program. Wah, keren banget Seru sih. Ya, Keren udah banget. Dari keren tadi juga kan. nih. Sebuah pengalaman Pokoknya, baru gitu ya. pengalaman baru ya kan. Tadi kata Tasya juga angin segar ya kan. Iya, karena selama online. Karena selama 2 tahun kita online gitu ya teman-teman. Nah, ini kesempatan Dan yang akhirnya bagus ya Teh, berarti ya. Terus coba. Berarti kita bakal dapat apa aja sih Teh dengan mengikuti LLDT ini? KKNT ini tuh kita tuh dapat selain konversi 4 SKS, dapat konversi 4 SKS, kita dapat sertifikat, kita dapat ya pengalaman, kita juga disuruh membuat artikel dan membuat artikel ilmiah, terus membuat laporan akhirnya gimana caranya. Kita juga selainnya hal-hal tersebut pun sifatnya akademis lah ya, sifat-sifat yang berhubungan dengan administrasi yang pada akhirnya ketika kita udah membereskan sesuatu, terutama dengan ada kegiatan, ada dana, tentu harus ada pertanggungjawaban dong. Itu mah ya sifatnya tertulis lah ya. Tapi kan ada hal-hal lain yang bisa kita dapat selain dapat teman baru, selain dapat keluarga baru di sana. Kita dapat tahu juga gitu kearifan lokal di Pangandaran, terlepas berbeda RT RW-nya juga udah beda lagi nih budayanya seperti apa. Iya, akulturasi bahasa ada di sana pakainya bahasa Jawa. Jawa. Jadi kan kita Agak lama-lama culture shock gak nih Teh? Agak culture shock gak? beledak gitu. Iya kaget sih. Kaget, Soalnya ya? nggak paham sama sekali bahasa apa. Dia Jawa gitu ya, walaupun saya juga orang Jawa banget, tapi kan nggak paham Iya. gitu ya apa. Jadi kan belajar lagi dari nol. Kayak ya mempelajari sifat-sifat orang desa yang kalau misalnya kita ketahui mah down to earth. Yang bikin fakta ya di sana tuh pada murah-murah loh. Sampai nasi kuning doang yang kayak biasanya kalau misalnya ada yang hitanan ada dapat nasi kuning tuh ya, atau nggak ulang tahun nasi kuning sebox gitu. Iya. Rp2.000 doang. 2020 udah Ada ayamnya. Ada Ada ayamnya ayam. juga. Udah dapat ayam. Iya. Ayam crispy lagi. Wow. Ayam terus ya telur biasa ya, terus sambal kayak gitu lah ya. Maksudnya ya ala kadarnya 2.000 bikin kenyang gitu, dan harga-harganya tuh bikin mencengangkan banget. Sampai di sana tuh nggak pernah kelabakan bawa uang 10.000 tuh kenyang banget. Ya pasti lah ya. Kalau misalkan nasi aja 2.000 gitu ya udah dapat ayam, pasti yang lain juga murah gitu Si ya. down to earth ininya tuh mereka tuh padahal punya sawah tapi tetap jualan. Wow. Ya, punya sawah. Jadi setiap keluarga tuh punya garapan sawah, punya tanah, punya ya istilahnya mah kalau di sana mikirnya kayak gini sih, daerah Purbahayu tuh garapan sawahnya sebelum dijual mending untuk dikonsumsi oleh setiap keluarga gitu. Jadi emang jarang kemana-mana tuh mereka tuh gara-gara ya udah paling beli lauk pauk, atau enggak ya lauk pauk juga kadang ada karena mereka punya garapan kolam gitu. Jadi segala ada sebenarnya tuh mereka yang berjualan tuh mereka yang punya hasil tanah olahan di sekitar rumahnya gitu. Jadi yang bikin ya itu moral value-nya ya, secara mereka tuh istilahnya mah sudah cukup gitu ya, tapi masih tetap mencari. Kan kalau misalnya di desa dengan di kota ada timpang dong ya, secara gaya hidupnya gitu ya. Tapi kan kalau di sana mah di desa lebih ke ya apapun itu, walaupun dia udah punya garapan sawah, walaupun dia udah punya apa, dia tidak pernah puas dengan hal itu dan mencoba untuk tetap berusaha lagi untuk berjualan gitu kan. Keren. Masa kita kan udah ada duit, udah ya udah males-malesan ya. Itu yang bisa diambil gitu ya dari sana gitu. Sifat merunduk seperti padi misalnya. Wah itu kerasa banget sih. Luar biasa. Salah satu budaya yang ya pada akhirnya tuh bikin kita merefleksi bahwa kayaknya kita harus istilahnya mah apa-apa tuh harus direndungkan, apa-apa tuh harus dipikirkan dengan matang. Betul. Seru lah.
Iya, luar biasa banget ya. Sangat mencengangkan gitu ya, karena ini juga kita juga pengalaman baru ya Teh Ozi ya, mendengarkan Teh Cika bercerita tentang bagaimana gitu di KKN. Betul, kita ini. juga jadi tertarik ya Kang ya. Ya semoga teman-teman di rumah juga jadi tambah semangat gitu ya, bisa menginspirasi juga. Iya, betul banget, inspirasi itu penting. Iya, karena merujuk juga dari peran fungsi kita gitu ya Teh. Mahasiswa. Peran fungsi mahasiswa gitu, pengabdian kepada masyarakat gitu. Oke, mungkin ke selanjutnya Teh. Ya, Dari aku aja. Iya. Dari kamu. Boleh. Ini berarti Teh Cika ini udah tingkat keempat ya Teh? Udah mulai tingkat 4. Seperti yang kita tahu juga gitu ya Teh, Teh Cika aktif di kampus, aktif di luar kampus juga gitu ya, ikut KKN dan akademik pun sangat aktif ya. Iya, akademik pun tidak dilupakan juga gitu sama Teh Cika. Iya, betul banget. Nah, ini teman-teman di rumah pengen tahu nih Teh, Pengen tahu tips banget and nih. triknya gitu. Penasaran Teh mereka. Iya. Apa gitu yang menjadi rahasia gitu Teh? Iya. Sebenarnya nggak ada rahasia. Gak ada rahasia Karena antara kita. kita sama-sama mahasiswa Cara yang biasa. menyeimbangkan waktunya nih, Nah, gimana gitu. membagi waktu sangat-sangat baik sehingga produktif sekali kan. Ya maksudnya kayak setiap orang juga punya skala prioritas deh. Nah, betul. Kalau misalnya di organisasi sering ditanya ini, kalau misalnya di post komitmen pilih Iya. ini atau ini, sebenarnya nggak ada yang dipilih karena pada akhirnya semua yang dipilih itu berkaitan sama kondisi. Kalau aku tuh, kalau misalnya emang mepet deadline, milih yang mana dulu dong. Kan kalau sekarang mah pikiran aku hanya pada skripsi, tanggung jawab di organisasi, kegiatan-kegiatan lainnya, dan gimana caranya apa yang aku udah pupuk tuh terus berjalan ya, misal kayak bisnis kayak gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak terbagi juga. Cuman kan kalau buat teman-teman yang maksudnya secara kuliah semester 3, 5 masih aktif ya, semester 1 juga masih aktif, berarti masih banyak banget dong pikiran dan tanggungan gitu ya. Kalau yang paling pertama kayaknya udah nggak musim deh nulisin skala prioritas di notes kalau menurut aku, karena apa ya, semakin teman-teman banyak bergerak, semakin teman-teman aktif, semakin teman-teman tuh lupa untuk abis ini apa. Tapi ketika teman-teman taktis dengan memikirkan, kayak misalnya bangun pagi dulu deh. Yang paling pertama tips yang ke-1. Nah, ini udah bangun pagi dulu. Sangat penting yang pertama. Ya bangun pagi dulu ya. Bangun pagi. Person ya. Iya, bangun pagi ya, ibadah dulu atau enggak apa dulu ya. Biasanya kalian suka kebangun gak sih? Kalau aku mah tipe orang yang kebangunan. Iya. Saya tidur jam 7 terus jam 9 bangun, terus tidur lagi jam 1 teh bangun sampai jam 4 baru tidur lagi. Jadi kayak kadang waktu ngahulang terbaik itu adalah tengah malam. Gak tau ya ngahulang? Nggak tahu. Ngahulang tuh melamun. Iya, Melamun. Karena setiap malam tuh aku selalu mikir, selalu evaluasi apa yang aku lakuin tadi. Ya kalau misalnya secara keseharian mah yang aku lakuin tadi bener nggak ya, atau enggak aku tuh ada salah kata atau enggak ya, tadi tuh aku kelupaan apa nggak ya, supaya Introspeksi apa yang juga lupa tuh iya. besoknya bisa dikerjain gitu. Karena aku punya tulisan di ini sebenarnya di notes WhatsApp kayak buat lagi ruang chat, tapi sendiri aku doang anggotanya. Tapi kayaknya itu udah nggak musim juga sih. Karena yang lebih nge-reminder kita tuh dan yang bikin kita kepikiran tuh trigger tuh otak kita sendiri gini. Abis bangun tidur, abis mikirin apa-apa aja yang belum kerjain, besok harus ngapain aja, harus kemana aja. Dan aku orangnya kalau misalnya pergi ke satu tempat, beresin satu tempat itu tuh dengan beberapa kewajiban aku harus beres gitu. Jadi kayak mapping aja dulu, pagi-pagi bangun terus mau ngapain, ngerjain apa. Hari ini kemana aja, pagi, siang, sore, sampai malam pulang harus udah beres apa juga gitu. Kalau misalnya masih belum beres, besok dibawa dong si beban tanggung jawabnya ke hari esok, kerjain lagi besok apa yang masih belum gitu. Jadi lebih ke mapping, kalian hari ini mau ngapain aja, kemana aja, bawa apa aja, disiapin gitu. Dari pagi-pagi udah kepikiran mau ketemu siapa aja, abis ketemu ini mau ngomong apa. Karena kan pas kita ketemu juga kayak abis gini kayak ya udah diem dulu gitu ya, atau santai dulu gitu ya, main HP dulu lah. Tapi kan kalau misalnya udah kepikiran datang terus tiba-tiba omongin apa yang kita butuhkan, udah beres pulang kayak gitu. Jadi ya kalau bisa juga jangan jadi orang yang nyamanan gitu. Kalau misalnya kan jadi orang yang nyamanan, udah duduk di sini nih,
karena saking nyamannya dengan obrolan di satu tempat itu, kita lupa dengan kewajiban kita di obrolan tempat selanjutnya gitu. Jadi kayak harus kalau mau pulang ya udah pulang gitu, jangan kayak bentar gitu. Jadi itu kayak lebih ke disiplin waktu ya Teh Ya, manage waktunya itu harus tepat gitu ya. Dan aku mah tipe orangnya yang kayak Dora di Explorer. Jadi kayak kalau saya bawa tuh bukannya tidak mau terikat dengan orang lain, gak mau gak bisa butuh sama orang lain. Cuman aku mah tipe orang yang kalau misalnya aku pergi, aku bawa kebutuhan apapun itu yang aku butuhkan biar gak pinjem ke orang lain. Soalnya kadang karena kita saking paniknya atau enggak saking gak ininya, kadang aku bawa kan, aku malam-malam packing, bawa laptop, bawa ini, saking bawa cutter, aku bawa bawa hektar, bawa isi hektar, semuanya ada di sana karena aku mah tipe orang yang istilahnya kalau bisa disiapin sendiri kenapa enggak gitu. Dan kalau misalnya gak bawa, enaknya mendingan gak usah pinjem juga gitu. Jadi payung bawa gitu. Daripada pinjem, siapa tahu kan paling gak enak tuh mengharapkan sesuatu pada orang lain. Nah, betul banget. Bener deh, setuju. Udah pilih kita, kayaknya bawa gunting. Nah itu agak bikin gendok, karena aku mah orangnya kayak rada gendokan juga sih, kayak aku kayaknya yakin deh si ini bakal bawa apa. Tanya pas datang kan gak bawa apa-apa tuh, jadi kayak harusnya aku harus mengandalkan aku tanpa ada istilahnya mah mikir bahwa ekspektasi aku terlalu berat untuk orang lain gitu ya. Ya apapun itulah, jangan berekspektasi tinggi. Ya. Terus kalau misalnya selagi kalian bisa, ya kerjain aja. Terus kalian harus punya sifat pasrah. Gimana? Kalau aku mah lebih ke, kalau misalnya nggak bisa ngerjain tugas ya, terlepas itu dimarahin dosen atau udah ada gimana, itu kan konsekuensi aku gitu ya, tanggung jawabnya. Jadi aku paling anti kalau misalnya lihat tugas orang lain. Jadi kalau misalnya hari itu harus ngumpulin tugas dengan apa yang aku bisa seadanya, udah ngumpulin aja. Karena kalau misalnya dengan kayak gitu, ya itu berarti kan kapasitas aku. Ujian pun for your information, aku nggak mau deh nggak pernah bawa salinan apa. Pokoknya diusahakan semaksimal mungkin, atau kalau enggak, kalau misalnya lupa belajar, ya udah senempelnya. Kalau nggak nempel, ya udah percayakan pada diri sendiri. Dengan kayak gitu berarti kamu sudah mengapresiasi diri kamu sampai sejauh ini, bahwa kamu kan percaya dengan kemampuan diri kamu tanpa harus menengok orang lain. Justru kalau misalnya nengok, seenggaknya nilai kamu besar, itu nilai bantuan gitu. Kalau aku sih mikirnya kayak gitu. Aku pernah dapet nilai gocap, tapi aku sangat bangga karena walaupun itu merah ya, aku sangat bangga karena berarti gocapnya aku walaupun gak belajar atau nggak kayak gimana, ya itu usaha dari diri sendiri ya, usaha harus sendiri. pasrah teman-teman kalau nilainya kecil, tapi itu kan usaha kita, jadi jangan kecewa gitu ya, karena bisa dicoba lagi beneran. Tapi tetap harus mengevaluasi diri juga ya, maksudnya kedepannya harus jadi lebih baik lagi, harus lebih belajar gitu kan. Ya tapi boleh pasrah boleh cuek, tapi aku keduanya. Pasrah dan cuek, jadi kalau udah nilainya goreng teh kadang sih ada sesak sekali gitu ya. Jujur aku udah usaha, tapi kayaknya mah karena aku tidak terlalu memikirkan hal-hal yang kayak gitu, ya udah jalanin aja. Sebenarnya jalanin aja untuk usia sekarang tuh gak baik, di hubungan juga gak baik ya sih, kayak jalanin aja tapi gak baik. Beneran. Kalau berdasarkan realita ya temen-temen aku cerita, jangan mau kalau misalnya ada orang bilang jalanin aja. Ya bener sih, kalau sekarang juga jangan mau kalau misalnya kita mikir ke dalam diri kita sendiri gitu bilang jalanin aja. Tapi untuk beberapa hal, ya udah jalanin aja daripada kita pusing. Pernah nggak sih kalian pusing tentang suatu hal gitu ya? Tentang kayak nilai kecil, udah belajar tetap kecil nilainya. Tapi ya udah gimana, walaupun apa yang kita harapkan itu nggak sesuai, tapi ya memang kayaknya kalau darullah jalannya kayak gitu. Jadi ya nggak apa-apa, aku mah kalau misalnya dikasih gocap 70 nggak apa-apa, berarti ya percaya segitu nilainya gitu, dan kapasitasnya segitu nggak apa-apa. 50 bukan berarti kamu bodoh gitu. Kalau kata orang, ih jelek nih bodoh. Kan katanya aku pernah dengar nilai itu tuh nggak menentukan kita sukses atau enggaknya gitu ya. Pokoknya kepercayaan diri kita tuh yang membantu kita untuk berkembang lebih baik gitu. IPK juga bukan jadi ini ya tuh. Jangan jadi patokan juga IPK gitu ya. Banyak kok orang-orang yang lulusan dari SD itu dia udah sukses pas waktu di masa mudanya gitu. Jangan ya, IPK juga jangan 3,8, 3,9 bangga. Wah, kalau bisa itu dipertanggungjawabkan nilai dari mana? Dari takut. Apalagi kita angkatan online gitu. Iya benar banget. Ya apa, ditingkatkan saja, pertahankan. Nah mungkin itu mungkin ya
tips and trick buat teman-teman semua di sana gitu ya. Semoga dapat membantu ya. Iya, semoga dapat membantu juga. Gitu. Ada sebagai satu lagi motivasi. sih, lupa. Gimana tuh satu lagi? Satu lagi, aku nggak inget kalau misalnya apa ya, kalau pergi, karena kan aku mah bukan tipe orang romantis juga ya sama ayah ibu kayak doain ya supaya gede, agak aku kayak salam ya doain biar maksudnya doain aja biar lancar apapun itu maksudnya ya udah lancar, tapi yang penting lancarnya tuh yang aku tahu doang, ibu aku taunya ya udah semoga lancar gitu. Ibu aku juga kan kayak assalamualaikum, waalaikumsalam, kayak biasa aja gitu ya, kayak ya lancar gitu ya didoain, tapi kan ternyata lancarnya aku tuh banyak banget listnya gitu di dalam hati aku, walaupun nih doain ya biar lancar naon dulu lah itu, banyak lancar gitu lancar ya, tapi bener sih dahsyatnya sekali doa orang betul, lancar betul. Karena apa ya, kebiasaan aja sih, kayak kalau misalnya apa nggak pernah bilang, bukan tipe orang yang cerita, jadi kayak doain ya lancar atau enggak besok ada apa ujian, oh ya udah, kayak bukan orang yang detailing besok ada apa kegiatannya gimana aja, keluar ke kampus ibu aku tahu kalau misalnya aku keluar tuh gitu doang, jadi mau ketemu siapa ketemu ini, jadi taunya orangnya itu doang gitu, karena ya udah yang penting keluar dan percaya orangnya ke sana ya, ke tempat itu gitu. Doa sama jujur aja, jadi dapat kepercayaan gitu lah. Cukup. Iya, sangat luar biasa gitu ya, dari tips and trick dari Teh Cika gitu ya Teh ya. Karena kita juga lahir di dunia pun berkat orang tua juga gitu ya Teh. Ketika kita minta doa biar lancar, semoga dilancarin ya, alhamdulillah dilancarin juga gitu. Ridaullahi fi ridol walidain. Iya. Nah ya gitu ya, alhamdulillah pengalaman Teh Cika dan tips and triknya udah dikasih tahu nih buat teman-teman gitu ya. Jangan lupa dicatat gitu ya kalau bisa gitu. Nah mungkin pertanyaan terakhir gitu ya Teh. Teh sebagai semester 7 tingkat 4 gitu ya. Ada pesan dan pesan gitu ya buat teman-teman di rumah, buat teman-teman adik tingkat Teteh, buat mungkin yang masih mencari jati diri gitu ya Teh, di kuliahan, di masa kuliah gitu Teh. Silakan Teh. Kalau misalnya bicara masalah quarter life crisis ya, aku juga sebenarnya masih mencari jati diri. Aku mau jadi apa? Cita-citanya mau jadi apa? Masih belum dapat apa yang aku pengenin, poin apa yang aku pengenin. Tapi sejauh ini mungkin ya secara poin apa yang kalian sukai, coba untuk ditekuni gitu. Dan ya berdasarkan pesan dari wali dosen saya, Bu Ani tercinta, semoga menonton. Untuk iya maksudnya terlepas ada rezekinya 3,5 atau 4 ya walau alam, tapi aku mah perencanaan 4 tahun gitu. Selama masih ada di kampus, coba manfaatkan potensi-potensi yang ada di kampus. Segala kegiatan atau segala perlombaan atau aktivitas yang kalian akan coba untuk ikuti ya, pasti akan didanai ketika memang teman-teman sekalian berprestasi gitu. Terus selain didanai mungkin ya, walaupun kita gak boleh pamrih, tidak boleh mengharapkan akhirnya kayak gimana, cuman selalu ada insentif, selalu ada apresiasi buat orang-orang yang berprestasi, entah itu berupa uang, entah itu berupa relasi, entah itu berupa perkenalan yang semakin dalam gitu ya, kayak kamu lebih dikenal, kamu berpotensi, dan kamu teh padahnya sering banget dipanggil gitu ya ke fakultas, ke prodi untuk menjadi istilahnya mah orang-orang terpilih untuk menyampaikan informasi, untuk dapat sesuatu juga kayak gitu. Terus jangan sampai menyanyiakan apa yang ada di kampus lah istilahnya mah kayak gitu. Selama masih jadi S1 ya seyogianya menjadi mahasiswa S1 ya udah manfaatkan potensi, ikutan kegiatan, ikut komunitas, ikutan organisasi, jualan ya, karena kan pasarnya kampus tuh banyak, dan ketika teman-teman bisa memanfaatkan teman-teman sekitar buat menjadi pasar, menciptakan pasar, pasti ada peluang gitu ya untuk mencari cuan. Terus ya kalau misalnya jadi mahasiswa S2 pasti teman-teman kejarannya adalah bimbingan untuk karir gitu ya kan. Kalau S1 mah ya udah teman-teman sebagai sarjana seperti apa, dan ya masih bisa aktif ke sana ke sini, ikut ini ikut itu. Kalau S2 mah ya udah teman-teman mikirin
nanjak gitu ya buat karir biar jadi kayak gimana, Mematangkan diri, gitu. ya. Nggak bisa kayak, bukan main-main sih, nggak bisa lebih kayak ekspor lebih luas terlepas. Betul. Ya mungkin aku subjektif ya karena aku belum merasakan bangku S2, tapi aku rasa selama masih bisa memanfaatkan apa yang menjadi peluang dan potensi selama jadi mahasiswa S1, ya udah coba dimanfaatkan. Jadi sayangilah waktumu, cobalah untuk tidak menjadi aktif dan produktif berdasarkan kata orang lain, tapi cobalah untuk menyukai dan coba untuk lebih mendalami apa yang kamu sukai gitu, karena berawal dari suka pasti ada sesuatu yang didapatkan lebih gitu ya. Berawal dari mendapatkan sesuatu yang lebih, candu dong, pengen lebih dan lebih lagi, paham dan istilahnya itu menguasai di bidang tersebut. Makanya ketika suka hal tersebut, ya udah lebih dalam lagi aja dan lebih dimaknai setiap kegiatan itu untuk memberikan kebermanfaatan buat diri sendiri dan sekitar, kayak gitu sih. Cukup Kak. Kayak keren banget ya Kang ya, bener-bener keren banget. Ini dari tadi gak puas untuk memuji-muji gitu. Iya, mungkin dicatat ya teman-teman. Semoga bisa menjadi motivasi juga buat teman-teman. Dan akhirnya kita sudah di Penghujung acara nih teman-teman, gak kerasa banget. Obrolannya sangat-sangat menginspiratif, terus juga berkualitas gitu ya Kang ya. Iya. Mungkin kita bakal ketemu lagi ya di Chat Time with EP selanjutnya dengan bintang tamu yang baru mungkin. Narasumber lainnya ya yang ada di EP. Tentunya dari Unisba juga Yang ya. potensial ya. Potensial. Oke. Nah, terus ikutin kita ya, jangan lupa subscribe ya. Di like, subscribe dan komen ya. Komen di YouTube Hima EP. Aku Haisam Rabani. Aku Cika. Dan aku Fauzia. Kami pamit undur diri. Dadah. Dadah.